Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Nah itu tadi ada yang di bawah yang bilang ya, Agatha ini kamu itu sembarangan. Tadi yang dimaksud batu itu tadi apa? Kita menyembah batu gitu? Enggak ada Pak, analogi batu itu kan kesatuan Tuhan itu. Batu. Jangan langsung baper. Oh pernah? Enggak kan tadi nyenggol batu pasti kan. Ada kami bilang, emang ada kami bilang menyembah batu? Kan nggak ada. Tapi ketuhanan Allah itu bukan seperti kesatuan Tuhan Allah itu, keesaan Allah itu bukan seperti keesaan batu. Batu itu kan tanpa firman, tanpa roh. Nah Allah itu dengan firman, dengan roh gitu loh. Jangan langsung maksudnya nggak mati seperti ini batu kristal saya ini. Iya. Kalian kan nggak bisa ngomong batu saya. Boleh nanya lagi gini kan? Ya, shalom teman-teman. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi agama yang seru teman-teman ya, antara apologet Kristen yaitu Saudara Agatha dengan beberapa orang Islam teman-teman ya, yang kebingungan dan selalu salah paham dengan iman Kristen, yang kebingungan dengan ketuhanan Yesus. Walaupun sudah dijelaskan berulang-ulang, dijelaskan berkali-kali oleh Saudara Agatha teman-teman ya, tapi masih aja tetap bingung teman-teman. Tetapi ketika disinggung dikit tentang batu, malah tersinggung mereka. Jadi tukang kayu kalau nggak salah. Iya. Karena pada zaman tukang kayu, terus? Ya maksud saya kan statusnya Tuhan, Mbak. Wah, keren dong. Tuhan saya bisa jadi tukang kayu daripada tukang ngemis. Oke, lihatnya. Enggak, maksud saya itu kan statusnya itu Tuhan, anak Allah. Maksud saya kan dia ada fase belajar. Maksud saya kenapa Tuhan harus belajar lagi gitu? Dia kan mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 14. Yep. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia ya dia sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ya nggak masalah. Kalau Allah Tuhan bukan? Kalau Allah Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Jadi Allah yang disembah bukan. Jadi Allah sama dengan Tuhan bukan. Nggak seperti itu. Tuhan dan Allah itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus itu dikatakan Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaannya. Tuhan itu gelar untuk manusianya. Kalau dia yang hakikatnya atau kodratnya Allah, ya dia adalah Allah. Itu. Jadi Tuhan adalah Allah enggak. Makanya kalian tuh selalu salah paham sama iman kami. Karena kalian menyamakan Tuhan sama dengan Allah. Betul. Ya. Oh. Kalau Roh Kudus apa tuh? Rohnya Allah, Pak. Rohnya Allah, kalau Yesus firmannya Allah begitu. Firmannya Allah, betul. Berarti Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Tapi kenapa teman-teman Kristen kalau di gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah? Ya meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa. Karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman, nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu. Allah yang satu seperti seonggok batu. Allah kami itu Allah yang hidup. Allah yang esa. Tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Jadi kami mengatakan Allah itu esa, itu memang begitulah kesan Allah itu dengan ketritunggalannya. Jadi Trinitas itu menggambarkan bagaimana Allah kami yang satu itu, Pak. Bukan tentang Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Itu tadi ada yang di bawah yang bilang ya, Agatha ini kamu itu sembarangan. Tadi yang dimaksud batu itu tadi apa? Kita menyembah batu gitu? Enggak ada Pak, analogi batu itu kan kesatuan Tuhan itu. Batu. Jangan langsung baper. Oh pernah? Enggak kan tadi nyenggol batu pasti kan. Ada kami bilang, emang ada kami bilang menyembah batu? Kan nggak ada. Tapi ketuhanan Allah itu bukan seperti kesatuan Tuhan Allah itu, keesaan Allah itu bukan seperti keesaan batu. Batu itu kan tanpa firman, tanpa roh. Nah Allah itu dengan firman, dengan roh gitu loh. Jangan langsung maksudnya nggak mati seperti ini batu kristal saya ini. Iya. Kalian kan nggak bisa ngomong batu saya. Boleh nanya lagi gini. Kan kalian itu di gereja-gereja itu ada patung Yesus yang disalib ya kalau nggak salah? Nggak ada. Setuju? Nggak ada, di gereja saya nggak ada, aku setuju. Ada kok. Kok maksa kok di gereja aku nggak pernah ada patung? Ya mungkin di gereja Anda nggak ada. Ya. Maksud saya kan itu wajahnya berbeda-beda. Setiap pemahat kan nggak mungkin sama tuh. Loh, masalahnya di tempat saya nggak ada pahatan patung. Aku mau nanya. Mau nanya apa?
pahatannya beda-beda. Pahatan apa orang di rumah saya nggak jadi. Enggak. Pahatan. Ini ya mungkin Bapak kalau mau nanya itu jangan ada pahatannya. Di sini nggak ada pahatannya. Mungkin paha yang lain kau tanya. WS ya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Nggak ada. Jadi maksudnya ikon itu ekspresi teologi. Pahatan. Masa Iya, ikut iya. dipahat? Iya. Oh, cara Ya itu. maksudnya ini ya satu tema lah ya tentang ikon. Kenapa sih mukanya beda-beda? Itu kan ekspresi teologi dalam warna kan. Jadi bukan real fotonya Tuhan Yesus seperti itu. Itu ekspresi teologi yang dilukiskan dalam sebuah warna gitu loh. Silakan Aska. Silakan. Ya halo, Ah. mau tanya nih, Yesusku adalah Allah. Maksudnya apa? Allah nggak ada awenya di situ. Yesusku adalah Allah. Yalah, ya Tidak, saya nggak elah. bergelombang soalnya gitu. Nggak bisa. Ya, Yesusku adalah Allah. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya memang Yesusku itu Allah. Maksudnya apa? Ya itu adalah hakikatnya. Hakikat apa hakikat? Hakikat itu adalah kebenarannya. Tahu dari kebenaran dari mana? Ya karena dia adalah Allah. Dia menyatakan kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Wih, Kebenaran maksudnya apa? Kebenaran dia ya dia sang gitu. kebenaran. Segala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran. Arti kebenaran Makanya Yesus apa? ini nggak pernah bohong. Tidak ada dusta, tidak ada tipu dalam mulutnya. Arti kebenaran apa? Ya tidak salah. Yesus nggak salah berarti. Memang nggak pernah salah dia. Kapan itu Kau salah? tahu dari mana? Ya apa coba kesalahannya kalau kamu mengira dia ada Lah, salah? saya nanya. Tahu dari mana? Karena memang tidak ada, dia tidak memiliki kesalahan. Dalilnya pun ada. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Tidak ada yang salah, tidak ada tipu di dalam mulutnya, tidak ada dusta di mulutnya. Pengadilan Roma pun nggak bisa membuktikan dia bersalah, Pak. Roh bersalah maksudnya apa itu? Berdosa. Ya kalau tidak bersalah ya benar lah. Cemana kau, Dewa? Nggak salah. Roh Gimana sih, bersalah, Pak? Nah, manusia bersalah. Gini ya Pak, Kalau kenapa dari roh dikatakan bersalah Yesus itu gimana? kebenaran? Karena memang Yesus itu benar-benar disalib seperti yang dinubuatkan Musa, seperti yang dinubuatkan Daud. Tidak pernah Yesus itu diserupakan. Itu adalah kebohongan dan kesalahan. Oh. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semuanya benar. Sebab Allah itu adalah sang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh. Ya itu betul. Ketika dia ya menjelang hari di mana dia mau disalib ya, beberapa hari sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk didera dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Berarti dia adalah sang benar itu, sang kebenaran. Makanya dia tidak pernah berkata dusta. Karena bapak segala dusta adalah Syaiton. Nirojim. Gitu. Oh, kalau Yesus bilang sesungguhnya anak manusia akan disalib, ya benar disalib. Anak manusia akan mati, ya benar mati. Lupa. Dia nggak pernah berdusta. Waktu dia juga mengatakan akan kuruntuhkan bait Allah, ya benar kan runtuhkan. Dan akan kudirikan dalam 3 hari, bangkit dia. Semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Ada lagi Pak? Pak Andulnya, silakan Pak Andulnya. Kalau jadi kalimat itu ada kata-kata, katanya itu aja diartikan ngerti nggak dari kalimat itu yang barusan tadi di narasi? Narasi apa tuh? Ya tadi banyak omongannya itu tahu nggak artinya perkata-perkata? Mau lah, masa aku mengatakan sesuatu yang tidak Coba. perlu? Nah itu coba. Anda mau nanya apa lagi? Kowe ngomong apa toh? Yesusku adalah Allah katanya. Terus? Terus Nah, itu. kenapa kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Kalau Yesusku Allah, kenapa kok aku marah ngamuk? Bukan yang ngarah, Kok nggak jangan mengerti nangis. toleransi Pak? Bukan yang nangis kan? Tuhan nangis. orang pun sibuk kali, kok debat emang sibuk lah hidup kok, nggak bahagia kali hidup kok Pak. Lah itu kan judulnya di atas gitu. Yesus adalah Allah. Memang betul Yesus adalah Allah. Lalu Dia kasih pengertian coba. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Gitu. Ada firman Sama yang- seperti Bapa, dengar dulu. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti firman Bapa juga manusia, roh Bapa juga manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia.
Allah pun begitu. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pasti Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Begitu. Muter-muter aja ya. Oh, iya. Salah sama kau udah lepak. Ini mau banyak. Semua salah. Tak tahu yang salah. Muter-muter nanti jawab singkat, kau terlalu nggak jelas atau gila ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi emang Islam nggak nggak nyampe, terima, Pak. kita dibilang muter. Besok-besok Pak, kalau beli kipas Bapak jangan yang muter, capek Bapak. Jadi akan sakit kayak sekarang ini ya. Biarkan kipasnya yang muter Pak. Bye, GWS ya Pak ya. GWS ya, GWS. GWS lah. Emang nggak ada yang semua. Kadang perlu omega 3 ya, biar dari ikan ya. Minyak ikan nggak dulu. Bapak masih di mana? Masih di Masih di tempat apa? perkebunan ya, Riz. Halo, Riz Jul. Halo Kak. Halo. Ya malam. Saya mau tanya tentang tadi kalau nggak salah pas dari Kak Agatha bilang bahwa penyaliban Yesus itu atau kemesiasan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Itu pada ayat berapa? Dan kalau nggak salah saya pernah baca pada kitab Musa dibilang di situ dalam kitab Musa menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia, sedangkan pada iman kekristenan Allah itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk firman-Nya. Firman-Nya dalam bentuk manusia itu bagaimana ya, Kak? Allah menjadi manusia sama nggak dengan Allah bukan manusia? Beda kan? Beda kan? Jangan ngopi kau apa? Siapa namamu? Gimana maksudnya? Itu dalilnya penyaliban itu di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Itu nubuatnya. Nah, lalu Allah bukanlah manusia memang, makanya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus nggak pernah dibilang Yesus adalah Allah yang berubah menjadi manusia, nggak ada. Allah mengambil rupa manusia. Jadi keilahian Yesus itu tidak berubah jadi manusia, tetapi menambahkan kodrat manusia. Ini saya kasih contoh nih ya. Anggaplah saya ini Allah, ini manusia. Saya tambahkan, saya ambil kodratnya. Saya berubah nggak jadinya? Sehingga saya menjadi manusia? Bukan. Ya dia ngopi dulu. Saya lagi nyimak. Enggak, karena kalau di compare tadi kan Kak Elia bilang bahwa Yesus itu mengaku aku adalah Tuhan dan Allah, sedangkan dalam kitab Bilangan itu Allah bukanlah manusia. Justru gitu. karena Jadi, Allah gini. Justru karena Allah Oke. itu bukan manusia, maka Dia datang menjadi manusia. Paham nggak? Justru karena Allah itu bukan manusia, makanya Dia datang di dalam daging, mengambil rupa manusia, menambahkan kodrat kemanusiaan. Iya. Kan Kalau dia Allah, menambahkan kalau Allah kodrat. adalah manusia, ngapain dia jadi manusia? Nah, iya, kan nggak mungkin. Logikanya gitu, logikanya gitu. Heeh. Berarti pas di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa sendiri dan umat itu tidak mengetahui bahwa pada saat itu tuh sebetulnya Allah itu bisa menjadi manusia gitu, Kak. Pada saat Nabi Musa. Enggak, pengertianmu aja yang amburadul. Mereka nggak berpaham begitu. Tahu, orang Allah itu sudah datang kepada Abraham ya di dalam Kejadian 18. Itu dalam rupa manusia. Yang menuliskan kisah Abraham itu Musa. Musa. Jadi apakah Musa kalau- tidak tahu Allah itu datang dalam teofani atau dalam penampakan manusia? Ya tahu. Cuma Kalau yang masalah Abraham itu kan saya pernah dengar dari Rabi Yahudi, Robi Tabia Singgar, katanya itu yang datang itu 3 malaikat, Kak. Malah Elohim ya, itu Rafael, Gabriel, dan Mikael. Mana dalilnya? Yang 3 Mana yang dalilnya? ada di itu kayak yang 3 utusan. Nah, saya kan nggak percaya. Mereka aja nyontek kitab orang Kristen kok. Iya, mereka ngambil kitab kami kan? Mereka itu nyontek kitab kami di abad 10. Kitab Oh kami iya, itu Yahudi Rabbinik, Injil lama, Septuaginta. Yahudi Rabbinik itu berarti Iya, sama Rabi Yahudi. Betul. Nggak ada yang ngerti. oke. Oke, itu aja sih kayak mau ditanya. Makasih. Siapa? Gitu loh. Apa Mike? Kamu mau ngomong apa tadi Mike? Michael? Michael? Rabbinik itu sekte baru, bukan Yahudi purba sebenarnya. Itu kan dari Rabi Akiva, Rabinik itu. Ya betul. Atau apa-apa dibawa Rabinik ke Kristen. Jauh Itu loh. kan yang dia kalau ngasih kurban muter-muter ayam kan? Apa lah Musa ngajarin kayak gitu? Ini sejak kapan juga Daud sama Abraham itu ngetok-ngetokan kepala gitu? Tembok rata memang ada gila-gila ini. Orang stres. Apa-apa emang gak jelas.
Jadi jangan bilang orang Kristen contek orang Yahudi ya. Kitab kami sudah ada, baru Yahudi Rabini baru lahir. Ya, cuma beda berapa ratus tahun lah kalian, 200 tahun. Ya kan? Kalau gereja nggak mengkanon kitab kita jadi kayak gini, nggak ada yang punya kitab, cuman kami yang punya kitab ini. Betul. Tempat di Konsili Kartago, nggak ada yang kenal Musa kalau nggak dari sini. Kalau ini nggak dikanonkan, nggak ada yang kenal Abraham. Oh, naskah Masora baru abad ke-10 kok. Iya, naskah orang Kristen lah paling tuh. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang percaya bahwa berbagai macam agama dan sistem kepercayaan pada akhirnya akan membawa kita kepada Tuhan. Meskipun kepercayaan semacam ini diterima secara luas, hal itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali mereka datang melalui Yesus Kristus. Yesus juga berkata bahwa dia adalah kebenaran, yang berarti bahwa semua kebenaran lain harus diukur terhadap dia. Dia adalah kebenaran objektif. Dengan kata lain, Yesus adalah standar yang dengannya kita dapat menilai lain kebenaran dunia lain. Terakhir, Yesus berkata dia adalah hidup. Ini berarti bahwa hanya melalui Yesus kita menemukan hidup yang sejati dan kekal. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga lewat video ini kita semua dicerahkan, termasuk orang-orang yang bertanya kepada saudara Agatha tadi ya. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.